Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan membaca ha'iyah, qasidah ha'iyah lil Hafidz Abi Bakar Ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Masuk di bait yang ke 21 ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait materi yang sudah lewat. Ada beberapa. Yang pertama tentang masalah tajsim katanya, tentang masalah mujassimah ya. Apakah menetapkan tangan, menetapkan tangan kanan ya, menetapkan Allah turun, menetapkan Allah akan dilihat, itu artinya menetapkan jasmani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Pertanyaan pertama tentang fitnatut tajsim ya. Yang kedua, pertanyaannya bagus itu, kenapa dalam ha'iyah itu tidak dibicarakan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Allah maha tinggi yang berada di atas seluruh makhluk. Iya, tidak ada kan? Kemarin kita tidak ada nyinggung kan? Tidak ada ya? Iya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah tentang hukum mencela salah satu sahabat Nabi. Bukan semua, tapi salah satu sahabat Nabi ya, mencela salah satu sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir apa ya tadi malam pertanyaannya itu ya, nanti kalau sebutan Jahmi ya, di qasidah itu berulang-ulang disebut waqad yunkirul Jahmi. Sebutan Jahmi itu, kalau Jahmiyah apakah berarti kafir? Karena para ulama katanya ya, dalam pertanyaan kan para ulama sepakat ijma kafirnya Jahmiyah. Waduh, Masya Allah pertanyaannya ya, bagus itu. Masalah tajsim ya, Allah itu memiliki, ditetapkan bagi Allah sifat jasmani atau jism. Tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW lafaz jism bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada lafaz zat. Yang ada lafaz apa? Zat ya. Lafaz nafs ya, lafaz nafs yang bermakna zat. Baik lafaz nafs ataupun lafaz zat itu ada dalam ya Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
zat ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau nafas ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Surat Ali Imran. Demikian juga perkataan Nabi Isa, ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ta'lamu ma, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wa la a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Nafas bukan zat, tidak mengetahui seluruhnya apa yang ada pada zatmu ya Allah, ya. Kenapa? Karena la yudrikul absar, ya, wa yudrikul absar, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', la yuhituna bihi ilma. Manusia itu tidak akan melihat utuh Allah Subhanahu wa taala, ya, juga tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit, ya. Maka Nabi Isa mengatakan wala alamu ma fi nafsik, tidak mengetahui apa yang ada pada zatmu. Sedangkan lafaz zat itu ada dalam hadis Nabi SAW, kisah Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika nanti di hari kiamat kaum mukminin datang kepada Nabi Ibrahim minta beliau mensyafaati mereka, maka beliau menyebutkan, ya, bukan saya yang bisa memberi syafaat karena saya memiliki kesalahan. Katabtu fi dzatillahi thalathan, ya, katabtu fi dzatillahi thalathan, ya, aku telah berkata, ya, bukan berdusta, aku telah berkata secara tidak terang-terangan begitu. Karena maksud kadzib di sini adalah ta'rid, ya, bahasa apa? Ta'rid itu bahasa mau mengungkapkan sesuatu yang lain tapi dibahasakan dengan sesuatu yang berbeda tapi maknanya sama. Itu namanya kadzib dalam bahasa Arab juga, ya, tapi bukan kadzib yang artinya dusta, ya. Nabi Ibrahim kan, ya, ditanya qala anta fa'alta hadza ya Ibrahim bi alihatina, qala anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kamu yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan berhala ini, ya, kamu yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan berhala-berhala kami ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Ya, yang melakukan pengerusakan itu, ya, berhala yang paling gede ini, ya kan? Maksud Nabi Ibrahim yang melakukan pengerusakan akidah kalian. Mereka bertanya, kamu yang melakukan pengerusakan berhala-berhala, fisik berhala kami ini, wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan pengerusakan itu berhala paling besar ini. Pengerusakan akidah kalian, pengerusakan agama kalian, pengerusakan tauhid kalian, ya, itu namanya kadzib, ya. Aku telah berkata tidak terang-terangan fi dzatillah, demi membela zat Allah 3 kali, satunya itu, ya. Yang kedua nanti PR ya, antum cari sendiri. Yang dua apa, yang ketiga apa, 3 kali ya, itu PR itu, ya, itu cari sendiri. Jadi yang ada lafaz zat, makanya ulama Ahlussunnah mengatakan sifat itu terbagi 2, sifat Allah itu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Enggak ada ulama Ahlussunnah mengatakan sifat jismiyah, ya, enggak ada. Ulama Ahlussunnah mengatakan sifat dzatiyah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sifat dzatiyah yang nafs dalam Al-Quran, nafs
Wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah mengingatkan kalian akan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat dzatiyah. Sifat zat, ya, wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tangan, ya. Tangan kanan, jari, ya. Kemudian apa lagi? Ya, mata, ya. Kemudian betis, wa yakshifu apa? Wa yakshifu ansaki wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah menyingkap hijab dari betisnya. Ya. Jadi itu, ya, sifat zat namanya. Ahlussunnah wal Jamaah enggak pernah menggunakan istilah jism. Ya, ya. Sehingga kalau ditanya ya jawabannya nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis itu. Ya, sifat jism bagi Allah, jasmani bagi Allah, nggak ada sifat jasmani. Ya, yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW apa? Zat, nafs. Ya, itu sudah cukup. Ya. Kamu masih mumet, masih pusing, ya? Sifat zat kamu masih pusing, jangan-jangan kamu ateis gitu kan? Ya, jangan-jangan kamu ateis, kamu mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingkari zat Allah namanya apa? Ateis. Ya. Dan para ulama mengatakan, ya, bahwa menetapkan seperti Al-Imam Tirmidzi di Sunan, ya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diberitakan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW, itu bukan tasbih. Itu bukan menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, bukan. Tasbih itu kalau kamu mengatakan yaduhu ka yadi, wajhu ka wajhi, ya, rijluhu ka rijli. Tasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu kalau kamu mengatakan tangan Allah seperti tanganku, wajah Allah seperti wajahku, kaki Allah seperti kakiku. Ya, itu baru namanya tasbih. Yang mereka bahasakan dengan tatsim. Ya, penjasmanian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun, ya, menetapkan lillahi yad kama yaliku bijalalihi kama akhbara bihi fil kitab wa sunnah. Adapun mengatakan Allah memiliki tangan yang sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana diberitakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, falaisa tasbihan, maka itu bukan tasbih, bukan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua, pertanyaan tentang kenapa di haiyah tidak disinggung, ya, sifat ulu, ya, sifat ulu tadi, ya, sifat zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Sudah disinggung, ya. Yang pertama di bait yang ketujuh, ya, di ajasnya, di ajas potongan kedua dari bait, walaysa lahu shibhun ta'alal musabbahu. Ta'ala, mana ta'ala? Ya, Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Al-musabbahu lagi maha suci. Ta'ala al-musabbahu itu subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bait ini yang ketujuh ini, walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu, ini, ya, iktibas namanya, ya, makna yang terkandung dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekhul Islam di awal Aqidah Al-Wasithiyah itu, ya, subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya. Subhana rabbik rabbil izzah. Maha suci Allah. Ya, maha suci Allah, Rabbil Izzah, sahibul Izzah, yang maha memiliki al-izzah, kewibawaan. Ya, maha suci dari amma yasifun, maha suci dari segala sifat yang ditetapkan oleh ahlul bid'ah. Ya, oleh musyrikun, oleh orang-orang kafir, oleh ahlul bid'ah. Ya. Wassalamun alal mursalin, karena semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh mereka itu batil. Yang benar hanya yang ditetapkan oleh para rasul. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ya. Jadi ta'ala ini, ta'ala al-musabbahu ini, ya, menyinggung bahwa zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk. Tadi malam sudah saya terjemahkan begitu, ya, ta'ala al-musabbahu. Yang kedua, para ulama Ahlussunnah ketika menetapkan sifat ulu, ya, zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, ya, tidak menyatu dengan zat makhluk sedikit pun, tapi bersemayam di atas singgasananya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu dimanapun berada. Salah satu mereka dalil untuk menetapkan itu adalah sifat nuzul. Sifat apa? Allah turun ke langit dunia, ya, di sepertiga akhir di setiap malam, ya. Yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun, dan ini sifat fi'liyah namanya, sifat perbuatan. Allah turun ke langit dunia, itu otomatis dia menetapkan bahwa zat Allah maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Zat Allah maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk, ya. Jadi kenapa mereka ahlul bid'ah itu mengingkari keras, ya, ahlu sunnah yang menetapkan sifat Allah turun ke langit dunia, ya, di sepertiga akhir di setiap malam, itu karena dua hal itu, ya. Kata mereka, kalau menetapkan hal itu maka konsekuensinya tatsim tadi, ya, menetapkan Allah, ya, memiliki sifat jasmani. Yang kedua, karena itu berkaitan dengan sifat zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk. Dan itu mereka tolak, mereka mengingkari, itu satu paket itu. Mereka yang mengingkari sifat uluwillah azza wajal, sifat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, zatnya otomatis mengingkari sifat nuzul, ya, sifat Allah turun ke langit dunia, itu sudah otomatis itu, ya. Kenapa mereka mentahrif, menyelewengkan makna dari ayat Allah, aamintum man fis sama ayyaksifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Aamintum man fis, kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit, ya. Mereka menyelewengkan makna ayat ini, ya. Maknanya fil ulu ini fil ulu fil qalb fi kulli, ya, fi kulli abdi. Ini menurut mereka, jadi Allah maha tinggi itu apa? Maha tinggi dalam hati manusia masing-masing. Maha tinggi dalam hati manusia masing-masing, ya. Ayo ulul qadar, ya, kedudukan Allah maha tinggi dalam hati sehingga tidak boleh dihinakan, ya. Sementara mengingkari zat Allah maha tinggi berada di atas seluruh makhluk, itu sudah menghinakan Allah. Itu sudah menghinakan Allah, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, hukum mencela salah satu sahabat Nabi itu kefasikan. Itu kefasikan, ya, bukan kekafiran, ya. Adapun kalau mentoan tadi malam disinggung, ya, la wala taqutu'anan ta'ibu wa tajrahu
Kalau ya mencacat, menghina, mencela, membicarakan aib-aib dan menjatuhkan kredibilitas adalah kredibilitas para sahabat semuanya, maka kafir. Karena konsekuensinya ibtalu syariah. Konsekuensinya adalah menggugurkan syariat. Karena syariat ini sampai kepada akhir umat nanti, sampai kepada akhir zaman nanti melalui para sahabat. Kalau para sahabat sudah dituduh ya tidak memiliki kredibilitas, tidak terpercaya dan tidak saleh, ya, maka hilang syariat itu. Ya, syariat ini ditransfer kepada kita oleh para pendusta, ditransfer kepada kita oleh orang-orang yang cacat kredibilitasnya. Nah, ini mencela syariat. Itu tujuan mereka yang mengkritisi para sahabat, yang menjelek-jelekkan para sahabat, yang meragukan kredibilitas para sahabat. Tujuannya adalah untuk menggugurkan apa? Syariat. Untuk menggugurkan syariat. Iya. Baik. Baik, kita lanjutkan yang ke-21. Apa bedanya zat sama isim? Dalam bahasa Indonesia ya mungkin orang nggak bisa membedakan ya. Tapi Syekhul Islam membahas di Bayan Talbis Jahmiyah itu perbedaan jism ya, dan zat ya. Tapi yang menjadi pokok pangkal ya, pokok daripada ya penolakan ahlu sunnah menggunakan itu adalah satu, penetapan zat itu berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan ahlul kalam menetapkan jism itu berdasarkan ilmu kalam, ya, berdasarkan warisan daripada ahlul kalam, ahlul filsafat kuno. Siapa? Aflatun, ya, Plato, ya, Plato, ya. Kemudian mereka ya mentafrik, memberikan pembahasan yang bercabang tentang jism itu. Jazakallahu khairan. Ya, ada ya, kenapa jism itu ditolak? Karena jism itu murakkab. Ya, jism itu murakkab. Ya, ini juga istilah murakkab ini, jism itu susunan. Ya, susunan dari anggota badan katanya. Ya, ini semua adalah lafaz-lafaz yang ajnabiyah, lafaz-lafaz yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah zat, ya, nafas, ya, kemudian apa? Sifat, ya, kemudian al-mathal, walillahil mathalul a'la. Ya, maka kita batasi dalam membicarakan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada perbedaannya secara bahasa juga ada. Ya, perbedaannya secara bahasa juga ada. Ya, saya kurang nggak begitu ingat ya, ada di Bayan Talbis Jahmiyah. Ya, dan itu nggak penting karena itu penggunaan istilah jism itu marak setelah diterjemahkannya buku-buku Plato dan ya Sokrates dan sejenisnya ya dari para filosofistoiyah, para sofistik itu ke dalam masyarakat kaum muslimin, ya. Itu penyebabnya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut nomor 21 ya. Ya, kita jalan-jalan paginya jam berapa ini? Jam 5 ya? Jam 6? Panas susu mana? Setengah 6 ya? Wis panas ya? Baik, nomor 21. Qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnul Imam Abi Dawud rahimahullah, wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu
di'amatu aqdid dini wad dinu afyahu wala tungkiranna jahlan nakiran wa munkar. Oh, sudah beda ya. Ini nomor 21, satu bait saja ya, tentang iman kepada takdir. Tentang iman kepada takdir ya. Lafaz takdir ya itu ada di dalam ya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ya. Demikian pula qadha ya, idza qadallahu bi amrin ya, dalam hadis itu yang panjang itu ya, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad ya, dalam hadis ya, aku jika sudah memutuskan keputusan takdir maka tidak akan bisa ditolak ya. Demikian pula takdir ya, inna khalaqna kulla syai'in biqadar ya, takdir ya. Iman kepada takdir, wabil qadaril makdur, dan terhadap takdir al makdur yang telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Aikin fil amr, dari yakin ya, maka yakinlah kamu ya. Itu rukun iman. Iman kepada takdir rukun iman ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan kamu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk ya. La yu'minu ahadukum, dalam Sunan Abi Dawud di kitab Sunnah banyak disebutkan dalil-dalil tentang takdir, karena ini termasuk ya, perkara iman kepada takdir ini termasuk ya keimanan atau akidah Ahlussunnah, akidah kaum muslimin yang pertama digoncang oleh ahlul bid'ah. Iman kepada takdir ya, itu bisa bayangkan. Iman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitabullah digoncang oleh ahlul bid'ah. Iman kepada sifat-sifat Allah yang itu bagian dari iman kepada Allah digoncang oleh ahlul bid'ah ya. Iman kepada takdir juga digoncang ya, ditentang oleh ahlul bid'ah, dibikin syubhat-syubhat. Rukun iman yang mereka serang itu rukun iman ya. La yu'minu ahadukum hatta ya'lama ya anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan maka akan terjadi, dan apa yang tidak Allah takdirkan maka tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kalian kehendaki maka tidak akan terjadi kecuali jika ditakdirkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, Allah tutup ayat itu dengan illa ayyasha Allahu rabbul alamin ya, karena iman kepada takdir. Takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan takdir manusia, menetapkan takdir makhluk, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang mempersoalkan takdir, dia mempersoalkan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, dia mempersoalkan Allah Rabbul Alamin. Dia mempersoalkan Allah Rabbul Alamin. Iya. Dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi dia mengingkari takdir, maka kadzib, itu dusta omongannya alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ya, jadi diantara pokok keimanan Allah itu Rabbul Alamin, kita mengimani Allah menetapkan takdir ya. Aikin ya, maka yakinilah ya.
Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas, wa'lam ana ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya. Ketahuilah, yakinilah bahwa apa yang Allah takdirkan untukmu maka tidak akan meleset darimu. Akhta' di sini meleset, ya. Dan apa yang tidak ditakdirkan wa ma akhta'ak, dan apa yang tidak Allah takdirkan menimpa kamu, ya, lam yakun liyusibak, tidak akan yang menimpamu. Fa innahu di'amatu aqdiddin, karena sesungguhnya iman kepada takdir itu adalah di'amah. Di'amah itu tiang, ya, tiang utama, soko, ya, tiang utama. Aqdiddin, ya, ikatan Islam. Salah satu tiang utama dari ikatan Islam, dia rukun iman, ya. Dia rukun iman, iman yang keenam. Ya. Wa dinu afyahu. Ya. Afyahu mananya? Samhah. Dan Islam ini adalah al-hanifiyah as-samhah. Bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus, ya, membawa agama tauhid yang samhah, yang toleran. Mana samhah di sini? Itu makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang takdir. Ya. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannah wa maq'aduhu fin nar. Ya. Setiap kalian sudah dicatat tempat duduknya di surga atau di neraka. Maka sahabat merasa, kalau begitu buat apa beramal? Ya, ada sahabat merasa begitu. Dia katakan, fa fima na'mal ya Rasulullah? Kalau begitu buat apa kita beramal wahai Rasul? Buat apa kita beramal? Ya. Faqala balik malu. Ya, balik malu. Hakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi SAW, tapi beramallah kalian, beramal. Bukan tidak beramal, beramal kalian. Karena setiap kalian itu akan dimudahkan kepada takdirnya. Dimudahkan kepada takdirnya. Faman ya'mal mithqala apa namanya? Surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini dalil takdir. Kaitannya dengan amal. Ya, jadi takdir itu tidak bertentangan dengan amal. Tidak bertentangan dengan perintah untuk beramal. Ad-din afyah. Ya, din ini samhah, toleran. Amalan di dalam agama ini banyak. Ya. Jalan-jalan kebaikan di dalam agama ini banyak. Ya, di Riyadhus Shalihin Nawawi menyebutkan kasratut turuqil khair. Ya, banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam ini. Nah, itu ad-dinu afyahu. Ya, maka beramallah apa yang mudah bagi kalian. Ya, dan jangan pertentangkan perintah untuk beramal itu dengan takdir. Karena kalau kalian mempertentangkan perintah beramal dengan takdir, ya, artinya menuduh Islam ini tidak samhah, tidak toleran. Ya, dengan kemampuan manusia, menuduh, ya, Islam ini tidak toleran dengan kemampuan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah firman apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan apa? Ma yukallifullahu nafsan wa ma yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebankan perintah kepada satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Ya. Dan juga tasyabbuh, mengikuti orang-orang musyrik. Dalam surat Al-An'am, orang musyrik itu ketika diperintahkan untuk bertauhid dan meninggalkan praktek-praktek kesyirikan, menentangnya dengan takdir.
Qalu law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Mereka mengatakan kalau law sya'allahu ma asyrakna, kalau Allah mentakdirkan kami enggak akan berbuat syirik. Demikian juga bapak-bapak leluhur kami. Ya. Jadi mereka mempertentangkan perintah untuk beramal, perintah untuk ya bertauhid dengan takdir. Ya. Dan kewajiban iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu berita. Itu berita. Allah memberitahu, Rasulullah SAW memberitahu, ya, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang mencatat segala takdir kalian, Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Ya, kalian tidak akan berbuat apapun tanpa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berita semua. Kewajiban kita adalah apa? Mempercayainya. Sedangkan perintah-perintah beramal itu perintah. Salatlah kalian, bertauhidlah kalian. Larangan juga begitu, tinggalkan syirik, tinggalkan perbuatan zalim dan sebagainya. Ya. Itu perintah dan larangan, kewajiban kita taat. Jadi beda ya. Takdir itu berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kewajiban kita percaya. Percaya aja, dan itu perkara gaib. Itu perkara gaib. Ciri orang Islam alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, begitu buka Al-Qur'an pertama langsung ketemu itu, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Takdir itu perkara gaib, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita apa? Percaya aja, Allah kasih tahu, percaya aja. Ya. Sedangkan perintah dan larangan amal, ini perintah dan larangan, kewajiban kita taat. Ya, taat, bukan apa? Mempertentangkan antara perintah dan larangan dengan berita tentang takdir, bukan. Kalau dipertentangkan maka jadi kejahiliahan tadi, kesyirikan tadi. Ya. Dan iman kepada takdir itu mencakup 4 pokok. Ya. Mencakup 4 pokok. Mengimani, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah memberitahu kita, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya. Tidakkah kau tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada. Satu pun yang diperbuat manusia enggak diketahui oleh Allah. Tidak ada. Satu pun yang akan diperbuat oleh manusia enggak diketahui oleh Allah. Enggak ada. Satu pun yang akan terjadi enggak diketahui oleh Allah. Enggak ada. Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya, orang yang mengingkari takdir menuduh Allah enggak tahu apa yang akan dilakukan manusia. Yang kedua, pokok yang kedua, mengimani Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruh makhluk di Lauhul Mahfuz, ya, dengan qalamut takdir. Ya, alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Inna dzalika fi kitab. Ya. Sesungguhnya hal itu di dalam kitab, dalam catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Ya. Dalam hadis Ibn Abbas, ya, wa'lam anna ma asabaka lam yakul yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibak. Ya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya, pena takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir sudah kering. Ya, sudah dicatat. Sebelum manusia dijalan 50.000 tahun sebelum segala sesuatunya diciptakan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya, siapa yang mengatakan ingkar kepada takdir artinya mengingkari Allah mencatat segalanya. Ya. Yang ketiga, mengimani, ya, bahwa segala sesuatu ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah Maha pencipta segala sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah adalah Rabb, selain Allah adalah apa? Al-alamin, makhluk. Ya. Rabbul alamin. Allah Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, selainnya adalah makhluk semuanya.
alam. Ya. Tidak ada yang bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, kalau ma-nya mausulah maka aitnya mahdhuf. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun ay walladzi ta'malunahu. Allah yang menciptakan kalian dan ya amal kalian. Ya, dan amal kalian dan apa yang kalian amalkan. Ya. Jadi perbuatan manusia juga ya makhluk. Ya. Iman kepada takdir ini pokok yang ketiga. Berarti yang mengingkari takdir Allah, dia mengatakan ada pencipta lebih dari satu selain Allah, ada pencipta selain Allah. Ya. Konsekuensinya begitu. Ya. Dia mengatakan perbuatan manusia ini enggak diciptakan oleh Allah, manusia itu sendiri yang menciptakannya. Ya, lebih buruk daripada apa? Daripada Majusi yang menetapkan penciptanya ada dua, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan, pencipta cahaya dan pencipta kegelapan. Ini orang mengingkari takdir, ya, menetapkan banyak pencipta. Ini di sini ada berapa orang itu pencipta semua. Ya, pencipta semua, ya. Yang keempat, pokok yang keempat, ya, mengimani bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang mengatakan iman kepada takdir itu ya menyebabkan kemunduran umat Islam, salah. Yang mengingkari takdir itulah yang mundur, karena orang-orang kuno dulu, orang-orang jahiliyah kuno dulu yang mengingkari takdir. Sedangkan yang iman kepada takdir itu yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam baru, ya kan? Bukan kemajuan itu. Ya. Bukan kemunduran tapi kemajuan itu. Ya, moderat. Ya, justru yang ingkar takdir itu yang kemunduran, mundur sampai ke 5000 sebelum Masehi. Ya, kembali kepada Plato, Sokrates dan sejenisnya. Kenapa mereka mengingkari takdir? Ya, karena ilmunya kembali ke itu. Plato, Sokrates yang mereka mengingkari tadi. Ya, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya jism murakkab, ya, jasmani yang tersusun, ya, yang terangkai, tersusun, ya, dari apa namanya bagian-bagian. Dan itu menurut mereka akalnya goblok sekali. Menurut mereka, ya, kalau ditetapkan pencipta itu memiliki sifat-sifat, maka yaqtadi ta'addudad dzawat katanya. Ya, berarti kita menetapkan lebih dari satu zat Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir sifat itu jalan-jalan sendiri, ya. Ketawanya sedang keluar rumah. Ya. Kamu diceritain lucu-lucu kok diam aja nggak ketawa, ketawanya sedang jalan-jalan keluar rumah. Ya, itu orang goblok gitu, ya, akalnya nggak jalan gitu. Ya, akalnya sedang jalan-jalan dia. Ya, akalnya Plato dan Sokrates sedang jalan-jalan. Ya, akal kan sifat, ya, sifat manusia. Kata dia kan, kalau ditetapkan sifat pada satu zat, maka itu berkonsekuensi ada penggandaan zat lebih dari satu. Ya, benar itu. Kenapa? Dia ngomong nggak pakai akal, akalnya dia sedang jalan-jalan, ninggalkan dia, ya, ninggalkan zatnya, ya, ya, itu sumbernya. Karena takdir itu adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mengingkari, ya, takdir maka dia kafir. Ya, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dilaporin ada orang di Basrah yang mengingkari takdir. Maka Abdullah bin Umar langsung mengkafirkan mereka. Ya, idza laqita haula, ya, fa akhbirhum
ana ibnu Umar, bari minhum wa hum bura'u min ibni Umar. Kalau kamu ketemu mereka, kasih tahu mereka, ya, Ibnu Umar enggak seagama dengan mereka dan mereka enggak seagama dengan Ibnu Umar. Ya, langsung dikafirkan aja, dilaporin. Oh, di sana ada orang-orang yang mengingkari takdir, mengatakan anal amr unuf. Ya, sesuatu terjadi Allah enggak tahu sebelum terjadi. Oh, Ibnu Umar langsung kafirkan mereka. Ya. Ya. Dan tadi ya pertanyaan yang keempat tadi kelewatannya apa? Kalau disebut Jahmi yang mengingkari, ya, yang mengatakan Al-Quran makhluk disebut Jahmi, yang mengingkari Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman di hari akhirat nanti, dia disebut Jahmi di sini, ya. Yang mengingkari Allah memiliki tangan disebut Jahmi. Apakah itu kafir? Ya, ya, ya. Kafir. Jahmiyah kafir, dikafirkan oleh para ulama, sepakat, ya. Walaqad taqallada kufrahum, ya, khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani, kata Ibnu Qayyim kan, ya, 500 ulama terdaftar, ada 500 ulama di berbagai negeri sepakat mengkafirkan mereka, ya. Dan masih banyak lagi yang belum disebutkan, itu baru yang terdaftar aja, yang terdata itu, ya. Udah ada 500 ulama di zaman itu di berbagai negeri yang mengkafirkan mereka, Jahmiyah. Oleh karenanya para ulama biasa menyebutkan, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, ya. Siapa yang mengingkari Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman, ya, di hari akhirat nanti maka dia kafir. Siapa yang mengingkari Allah, zat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, maka dia kafir, dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Taib, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang kedua di hari ini nanti jam berapa? 8:30. Ya, jam 8:30 insyaallah. Kita insyaallah akan jalan-jalan dulu, olahraga insyaallah, ya, dipimpin oleh panitia. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Fadhlu barakallahu.